Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Khairuddin selaku mentor dan juga pengawas di Siripura Kabupaten Semarang, Pak Yun selaku wakil kepala SMP Negeri Limba Albala yang saya hormati, dan tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan semuanya angkatan 21 yang saya cintai dan yang mencintai saya. Pertama-tama malah kita bacakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rampahan nikmat dan dayahnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di aula ini dengan kondisi sehat, kondisi bugar, kondisi selalu semangat untuk menjadikan kita sebagai seorang ASN yang berakhlak. ASN yang berakhlak dan selalu menunjukkan kualitas kita, kompetensi kita sebagai seorang ASN yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Untuk nama saya adalah seperti di foto, Khoiriam Setiadi. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Ambarawa. Untuk saya berkedudukan sebagai staf TU. Dan saya mulai bekerja atau wiyata di SMP Negeri 6 Ambarawa mulai sekolah berdiri yaitu di tahun 2008. Dari awal berdiri sampai sekarang, jadi seluk beluk di SMP saya tahu semuanya, dari pendirian, dari pengukuran sebagainya saya tahu tahapannya, sehingga insya Allah saya tahu betul untuk bisa menjelaskannya. Ya, langsung saja, langsung ke materinya. Ya, kenapa kita harus ada orientasi pada kesempatan hari ini? Atau juga kalau yang sudah bekerja itu namanya upgrading. Up itu grading adalah memberikan tambahan materi yang lebih. Orientasi juga sama. Kita diberikan materi yang lebih baik agar kita menjadi seorang ASN, mendapat pembekalan ataupun kita juga mendapatkan sebuah hal yang baru untuk bisa meningkatkan. Pada intinya orientasi adalah meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang ASN. Dalam hal ini adalah kita sebagai seorang P3K. Sehingga apa? Dengan adanya orientasi ini kita bisa berkembang. Yang nggak tahu menjadi tahu. Gampangannya seperti ini. Saya orang kenal jadi kenal. Seumpama saya dengan SMP 2 mungkin dengan Pak Imam jarang ketemu, dengan adanya orientasi bisa ketemu, bisa saling tukar kaweruh, bisa saling ngobrol, saling memberitahu. Itu yang bisa kita rasakan secara langsung. Kedepannya dari orientasi ini adalah kita bisa menunjukkan, oh ini loh ASN yang berakhlak, oh ini loh kita pekerja yang baik, oh ini loh kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lanjut Mas. Ya. Kemudian tujuan kenapa kita harus ada orientasi? Yang pertama adalah peserta mampu memahami program, jelas. Kita harus tahu dulu program yang akan kita pelajari. Misalkan kita mau jalan, kita itu mau melangkah ke tujuan manapun, kita harus tahu jalannya. Misalkan kita mau ke dinas, berarti kita harus tahu jalan ini seperti ini dan sepertinya. Sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini kita tahu tujuannya kita itu menjadi seorang ASN itu seperti apa, sehingga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Yang kedua jelas kita sebagai seorang ASN harus mampu menjadi ASN yang berakhlak, yang nanti akan saya jelaskan di RH-nya. Seorang ASN yang berakhlak adalah seorang ASN yang mampu bisa mengedepankan pelayanan. Pada intinya kita adalah satu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada diri kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Yang pada intinya adalah untuk yang berakhlak bernya yang pertama adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi tadi yang seperti diutarakan Pak Wisnu, bahwasanya kita menjadi ASN walaupun di dalam rumah kita ada masalah, di dalam kita ada suatu perkara, kita harus selalu senyum. Karena apa? Dalam Islam pun mengajarkan bahwasanya dengan senyum itu bisa menumbuhkan rasa semangat. Tapi kalau kita harus cemberut, memberikan pelayanan dengan seenak hati, kita tidak memberikan dengan penuh hati, kita wajahnya itu ditekuk, orang akan melihat kita seperti apa? Orang akan wah ya Allah, kok memberikan pelayanan seperti itu. Jadi orang akan melihat kita pun akan segan atau dalam bahasanya wegah, ya. Jadi seperti itu. Sehingga dengan adanya orientasi seperti ini kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lanjut Pak Wisnu. Yang hasil diharapkan yang pertama adalah mampu memahami tentang apa itu ASN berakhlak.
tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua kali adalah mengerti fungsi dan tugas pokoknya kita seperti apa. Oh, aku ke TU, seperti apa saya mau bertindak. Oh, saya itu pengadministrasi perkantoran di bidang perpustakaan. Oh, saya mau jadi apa. Oh, saya itu arsip. Jadi dengan adanya orientasi seperti ini, kita mengerti apa yang akan kita laksanakan dan kita mengerti apa yang harus kita kerjakan seperti itu. Mengerti, G? Ya, semangat. 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 Ya. Lanjut yang ketiga adalah memahami tata kelola OPD. OPD itu apa? OPD gampangannya sekolahnya dewe atau tempat kita kerja gitu aja, atau instansi kita. Ya, jadi kepala sekolah strukturnya seperti apa, bawahnya seperti apa, terus di bawah kepala sekolah itu hierarkinya, pekerjaannya seperti apa. Dengan adanya pelatihan ini kita tahu apa itu yang dinamakan tugas pokok atau struktur dari OPD kita. Yang keempat adalah, ya ini jelas. Dengan adanya pelatihan ini, gongnya atau di akhirnya kita harus bisa membuat RHK. Gampangannya kalau dalam sebuah buku William J. Terry itu mengatakan kita harus bisa POACE. P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, A-nya adalah actualing, C-nya adalah controlling, dan E adalah evaluasi. Jadi kalau kita bekerja harus punya rencana kerja ataupun programnya, kemudian pengorganisasian. Terus berakhir itu adalah kita harus bisa melaksanakannya, setelah itu adalah ada evaluasinya. Jadi RHK pada intinya sama seperti itu. Kita harus punya program, aktualisasinya seperti apa, dan juga nanti ada evaluasinya seperti apa. Lanjut, ya. Di sini langsung saja ke RHK, ya. Mohon maaf kalau saya agak telat karena memang memburu waktu. Ya, yang pertama adalah karena saya ini tugasnya banyak. Saya pada kesempatan kali ini saya tempatkan posisi pada satu bidang saja dulu. Yang pertama saya bidangnya sebagai operator, ya. Ada terlaksananya pencapaian satuan pendidikan yang berkualitas. Jelas kalau ada sesuatu kita harus menunjukkan bahwasanya sekolah kita harus berkualitas. Kemudian rencananya hasil kerjanya terus punya program. Jelas kita harus punya program, programnya harus berhasil. Terus kemudian aspeknya adalah kuantitas, kemudian indikatornya itu adalah pemenuhan laporan triwulan 1. Saya membuat triwulan 1, 2, 3, 4, jadi biar step by step itu ada progresnya. Untuk kegiatan tahapannya, untuk yang triwulan 1, karena triwulan 1 kenapa saya ambil ini? Karena biasanya di bulan-bulan ini, kelas 9 itu akan menyiapkan untuk ujian, sehingga saya perlu menyiapkan data-data penting, terutama untuk nilai di kelas 9. Yang pertama adalah mengumpulkan data dokumen nilai siswa semester sebelumnya, ya. Jelas itu kita harus sebagai seorang operator ataupun sebuah pengumpul nilai ataupun sebagai pengalimentasi, kita harus bisa tahu nilai anak. Karena apa? Nilai itu adalah muara ujung dari sebuah pencapaian anak, di samping adalah penerapan nilai anak-anak tersebut. Ya, yang kedua adalah membuat rekap nilai. Jelas untuk kelas 9 kita rekap dari kelas 7, 8, 9. Kenapa harus kita rekap? Karena di muaranya nanti di ujian akhir itu siswa harus punya nilai itu. Karena apa? Nanti nilai itu akan dimasukkan dalam ijazah dan lain sebagainya, dan rapot sebagainya. Yang ketiga adalah menghasilkan rekap data nilai secara tepat, dan juga kita harus bersama secara kurikulum. Kemudian di tempat saya untuk pengerekapan nilai, kemudian untuk pembuatan nilai sebagainya, di tempat saya sudah melakukan yang namanya kita sudah mulai digitalisasi. Jadi walaupun kita menulis di buku induk, saya juga sudah punya rekapan nilainya dari siswa-siswa yang sudah kami luluskan. Seperti tahun kemarin, murid saya itu dari SMP 6 Mahura itu ada yang rapot ijazahnya itu terbakar karena rumahnya terbakar. Alhamdulillah dengan berkat dukungan dari guru, kemudian juga pengolahan data secara digital, anak tersebut datang ke sekolah saya meminta rekap ataupun mungkin salinan rapot. Dengan adanya data seperti ini, tinggal saya ketik namanya, saya tuliskan misalnya grade, nilainya sudah keluar semua dari kelas 7, 8, 9, tinggal kita print, kita kasihkan ke anak. Sehingga dengan adanya digitalisasi penilaian ini kita ikut, kita laporkan, itu memudahkan kita. Karena apa? Dengan data digitalisasi sebetulnya kita tuh lebih enakan, ya. Karena data tinggal disimpan saja, kemudian suatu waktu kita data lagi, kita upgrade lagi, terus seterusnya itu nanti akan data tersimpan dengan otomatis. Lanjut, Mas. Untuk yang kedua adalah ini yang sama kedua, yang ini. Untuk yang kedua saya fokus pada menyiapkan data kelas 9, terutama untuk pengecekan data nama anak, tanggal lahir, NIK, nama orang tua dan sebagainya. Karena apa? Di bulan-bulan tersebut, triwulan ketiga di antara bulan
April, Mei, Juni itu adalah di bulan-bulan yang sangat rawan. Sebetulnya itu adalah harusnya itu di bulan-bulan Desember ataupun sebelumnya itu kelas 9 datanya harus sudah divalidkan. Karena apa? Sekarang dengan adanya rapot ataupun ijazah yang sekarang sudah dilakukan dengan adanya ijazah secara elektronik, maka mau tidak mau kita harus juga ikut digitalisasi dalam pengorganisasian, dalam penilaian. Lanjut Mas. Yang triwulan ketiga, saya harus bisa menyiapkan inventaris sekolah. Di samping itu karena saya juga membantu kegiatan sekolah, saya harus bisa menyiapkan inventaris sekolah secara struktur. Baik itu inventaris secara periodik, tahunan, semesteran, sebagainya harus saya siapkan. Kemudian juga melakukan pengecekan kenaikan data berkala guru yang hari ini naik, bulan berikutnya naik, gajinya siapa harus saya data, karena itu juga untuk menyangkut masa depan guru dan menyangkut dapur guru. Yang ketiga adalah menyiapkan data bagi guru yang kelapan pekerjaan untuk gaji bekal lah, dan seperti tadi. Lanjut Mas. Ya, pengecekan sarana prasarana, mencatat, dan yang di akhir di bulan Desember, di bulan Oktober, November, Desember itu adalah memberikan data yang struktur dari inventaris sekolah, data begala, data anak, sebagainya. Dari kesemuanya tadi yang saya utarakan itu mengandung nilai-nilai ASN yang berakhlak. Satu, akuntabel, jelas, karena nilai-nilai didasarkan pada rekapan yang sudah divalidasi sebelumnya oleh guru sehingga tidak dapat dirubah lagi. Yang kedua adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik, berarti kita adalah ASN yang bernyai akhlak yang baik. Yang ketiga kalinya adalah kita kolaboratif, bekerjasama dengan seluruh aspek pendidikan sekolah yang ada, baik dari wali kelas, ada kurikulum dan segala stakeholder sekolah yang ada. Yang keempat adalah kita bisa harmonis menyiapkan semua komponen sekolah yang bisa bekerjasama dengan kita menyiapkan ruangan sekolah yang nyaman, aman, dan tentram. Dan yang kelima kalinya adalah kita harus bisa aktualisasi, memberikan peningkatan kompetensi kita, yaitu dengan tadi kita selalu upgrading kemampuan kita, ikut pelatihan dan sebagainya, atau kita harus ikut pelatihan secara online mandiri sebagainya. Itu adalah termasuk untuk kompetensi kita. Lanjut. Simpulan adalah nilai etika merupakan hal yang penting untuk diketahui setiap ASN yang berakhlak. Dan manfaatnya adalah dari manfaat kegiatan kita semuanya berorientasi pelatihan adalah satu tadi, upgrading kemampuan kita, upgrading seluruh aspek yang kita miliki dari akhlak, kemampuan, pikiran dan sebagainya. Kita berikan hal yang terbaik kepada sekolah, diri kita, bangsa dan negara. Lanjut. Ya, ini dokumen lanjut. Ya, sebuah renungan. Ada sebuah kaca, gelas kaca, tahu gelas kaca ya? Gelas kaca manakala itu jatuh, piar, itu tidak akan bisa digunakan untuk minum lagi. Begitu juga dengan kepercayaan seseorang, begitu juga dengan nilai seseorang. Kalau kita itu nilainya sudah hancur, kalau kepercayaan orang lain kepada kita sudah hancur, orang lain akan mempercayai kita akan sulit. Kalau kita berkhianat kepada orang lain, kalau kita mengingkari janji orang lain, orang tersebut akan meninggalkan bekas yang mendalam untuk kita, sehingga kita tidak akan bisa lagi menutupi kekurangan kita. Sehingga mari kita jadikan ASN yang bermartabat, ASN yang berakhlak, sehingga kita semuanya menjadi ASN yang berguna bagi nusa bangsa. Amin. Allahumma amin. Angkatan 21. Angkatan 21. Angkatan 21. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Mas Koiriam. Untuk sesi tanya jawab monggo, karena kepala sekolahnya tidak hadir, monggo kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan terkait RHK beliau. Terima kasih. Kasih plus dulu buat Pak Koiriam. Dari pemaparan RHK yang tadi disampaikan oleh Pak Koiriam, saya sangat tertarik sekali. Betul-betul Mas Koiriam itu dalam melaksanakan tugasnya itu profesional. Tadi yang diinginkan memang seperti itu. Kita tidak hanya sekedar profesional, juga ada unsur kecerdasan sosialnya, di mana Mas Koiriam tadi juga memperhatikan proses kenaikan pangkat Bapak Ibu guru, membantu dan lain sebagainya. Padahal Mas Koiriam di SMP 6 sendiri ya Mas, luar biasa. Kasih aplaus Bapak Ibu. Terus terang
ini saya hanya mengucapkan terima kasih. Jadi pemaparan yang disampaikan oleh Mas Koryam ini bisa digunakan cermin atau pandangan bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga seperti yang disampaikan di kalimat terakhir, gelas kalau sudah pecah itu untuk dipulihkan, bisa dipulihkan tapi berbekas ya Mas Koryam ya. Untuk itu kalau memang sudah diberi kepercayaan, ya kita lakukan dengan keikhlasan. Apa yang kita lakukan bekerja itu diniati dengan ibadah. Nah ini dengan ibadah. Kalau kita sudah niati ibadah, semua rezeki yang kita peroleh insya Allah berkah. Gitu ya Mas Koryam ya. Nah dari situ saya hanya ingin bertanya, dari sekian administrasi itu ada input nilai dan lain sebagainya, bahkan ada yang sampai nilai-nilai kebakar ya, data dokumen terbakar, kemudian minta ke sekolahan, jenengan sudah terinput dengan baik sehingga hanya mengetik satu tik sudah muncul semua. Ini luar biasa. Nah ini saya hanya membagi tugas antara satu berkaitan dengan kepegawaian, dua dengan penginputan nilai dan lain sebagainya. Itu saya ingin tahu bagaimana caranya. Monggo. Itu saja, saya maaf bukan kepala sekolah ya. Saya bukan sekolah dan SMP 5 saja, nanti saya wakil. Jadi ini hanya intinya saya itu satu motivasinya bisa untuk motivasi yang lain, itu saja. Terima kasih Pak. Okay. Satu kata saja, didasari dengan ikhlas dan berbakti. Ikhlas, berbakti, insya Allah Gusti Allah goleki genti. Ya, memang saya di sekolah dari jam 7 sampai jam 2 saya di sekolah, kemudian nyun sewu saya sore juga di Madin Pak, ke Ampu, kalau wong Jawa ngarani marin yang TPK Dinia. Jadi saya sampai jam 7 sampai sore setengah 4 itu di sekolah, jam 4 pulang langsung ganti baju, jam 4 sampai maghrib itu di Dinia sampai untuk Isya. Kemudian nanti sekitar itu waktu untuk keluarga dan sebagainya. Kemudian malam kalau mungkin memungkinkan, ya karena itu Pak, karena disertai dengan niatan ikhlas membantu, disertai dengan niatan sesuatu untuk berbagi, insya Allah semuanya itu bisa tercukupi Pak. Dan malamnya kalau ada tugas, mungkin kalau yang dari operator tahu harus nginput pra-SK sebagainya, ngurusin BSM, ya saya kerjakan di malam hari Pak. Kalau nyun sewu anak-anak udah tidur, istri sudah tidur, saya nggak mau harus nyekel laptop dan sebagainya. Dan juga tidak perlu kalah khawatirnya Pak, dukungan dari keluarga itu sangat penting. Karena kalau keluarga nyun sewu, ayo kono kerjaan, wae kono, itu akan jadi. Manakala keluarga memberikan terbaik, memberikan dukungan, support dari keluarga itu sangat penting. Dan juga sekali waktu, 1 minggu mungkin 1 kali atau enggak 1 bulan sekali, itu baru untuk keluarga. Yang jelas untuk membagi waktu itu tidak bisa diimplisitkan dino iki kudu ngopo, tidak bisa. Tetapi itu didasari atas yang sewu di lingkungan kita juga waktu sosial Pak. Orang desa yang ono genduren, yang ono rapat RT dan sebagainya juga ikut. Dan saya juga di keorganisasian di desa juga ikut banyak. Sehingga nyon sewu memang untuk waktunya sangat padat, sehingga saya harus memilah. Saya buat piramida. Paling inti itu mana dulu kerjakan, tetnya kapan, kapan itu harus kerjakan semuanya. Misalkan bos harus cut off hari ini, ya berarti bengi kudu tak rampungke. Terus kemudian lagi jadi kalau diutarakan menggunakan kan tidak bisa Pak, tapi harus disertai dengan arti kobre kapan, legore kapan Pak. Sebab itu yang jelas satu Pak, ikhlas, insya Allah Gusti ganti, ngaten mawon. Kasih plus Bapak Ibu, luar biasa ya membagi waktunya. Jadi tidak hanya sekedar kecerdasan intelektual dan profesional, tapi kepribadian dan sosialnya memang sudah tertanam di hati Pak Koryam. Terima kasih Pak Koryam, mudah-mudahan ini bisa jadi cerminan teman-teman di sekolah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Koryam. Sekali lagi beri aplaus. Ini luar biasa semangatnya dalam memaparkan tadi. Kemudian ada beberapa hal yang tadi
sudah tersampaikan dan Bapak Ibu tentunya sudah menerima ya, mendengarkan dengan baik. Yang pertama terkait apa yang disampaikan dari Pak Yudhan juga itu merupakan suatu hal yang yang bisa kita pahami bersama. Artinya beliau mendengarkan dari apa yang jenengan paparkan itu, membayangkan itu bahwa Mas Karim sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik. Artinya inilah yang diharapkan. Jadi nyambut gawe dalam arti tidak hanya untuk hanya untuk kepentingan sendiri, tapi tidak hanya mengurus kewajiban, tapi adalah benar-benar apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ini Pak Yun tertarik sekali ya. Kemudian setelah kegiatan ini apa yang harus disampaikan, artinya apa? Panjenengan semakin untuk lebih mematangkan lagi, tidak hanya berhenti di sini, tapi setelah ini harus lebih banyak lagi. Kemudian untuk hal-hal yang lain tentunya saya tidak bisa mengali lebih jauh karena yang bersangkutan kepala sekolahnya tidak hadir mungkin hari ini karena ada tugas yang lain ya. Artinya hanya memberikan apresiasi bagus dan luar biasa. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk peserta selanjutnya dengan nomor urut